Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu guru hebat, akhirnya tiba juga kita pada tahapan terakhir modul 1.1, Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Setelah mengarungi samudra, menyinggahi sekian persinggahan, diawali dari kegiatan mulai dari diri, eksplorasi konsep, forum diskusi, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, hingga aksi nyata yang sedang kita eksplorasi saat ini. Ki Hajar Dewantara atau Raden Meswardi Suryaningrat adalah Bapak Pendidikan sekaligus Menteri Pendidikan Nasional pertama di era Presiden Insinyur Soekarno. Sebagai Bapak Pendidikan, banyak sekali filosofi pemikiran beliau yang begitu membumi dijadikan acuan dan pedoman para pendidik di Indonesia selama bertahun-tahun. Pada modul ini, kita lebih dipahamkan akan hakikat pendidikan, bahwasanya pendidikan adalah proses menuntun murid agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodratnya. Kodrat anak dibagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam menuntun anak, kita harus senantiasa menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan situasi bentang alam dan perkembangan zaman. Muara dari pendidikan adalah tercapainya budi pekerti yang luhur. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Untuk mencapai kemerdekaan belajar dalam kerangka pendidikan yang memerdekakan anak, kita harus menerapkan pembelajaran yang menghamba kepada anak. Kita juga harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain. Pendidikan yang memerdekakan adalah proses pendidikan yang menuntun murid dalam mereka mengembangkan potensi-potensi positif yang ada dan dilandasi kebebasan. Dalam mengeksplorasi potensi-potensi tersebut, murid harus bebas dari berbagai tekanan, baik tekanan dari dalam maupun dari luar diri individu murid tersebut. Sementara itu, pendidikan yang menghamba pada anak menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan kontekstual, pembelajaran kekinian harus dimodifikasi dengan berbagai macam permainan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan materi yang dipelajari. Agar murid memiliki kepribadian yang kuat, murid perlu memahami hakikat diri di mana mereka berada. Karenanya, Ki Hajar Dewantara mengajarkan kepada kita trilogi pendidikan dengan 3 semboyannya, yaitu Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Di depan memberi tauladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan dan dukungan. Sembari terus mengeksplorasi makna filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara yang semakin menguatkan perubahan proses pembelajaran di kelas pada khususnya dan di sekolah pada umumnya, saya sangat merasa antusias melaksanakannya. Saya semakin tersadar bahwa pada hakikatnya murid merupakan subjek pembelajaran. Oleh karenanya, sebagai guru yang bertugas untuk menuntun mereka, saya begitu bahagia melihat anak murid mengembangkan segala potensi kebaikan melalui proses pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada mereka. Saya juga merasa kesabaran saya meningkat karena adanya kesadaran bahwa tugas kita adalah menuntun mereka dalam pembelajaran yang menyenangkan. Pada akhirnya, saya merasa bisa menyatu dalam kehidupan mereka, memahami latar belakang mereka, dan perkembangan psikologis mereka. Pembelajaran didesain dengan berdasar pada pembelajaran berdiferensiasi, yang mana pembelajaran ini dilaksanakan dengan dikelompokkan berdasarkan hasil analisa diagnostik. Mendesain pembelajaran yang menyenangkan dan kontekstual, serta berpusat pada murid, memerlukan ide-ide dan gagasan-gagasan baru yang segar. Hal ini dilakukan agar anak tidak merasa tertekan dan merasa nyaman dalam melakukan proses pembelajaran. Berikut adalah ide-ide yang saya lakukan dalam pembelajaran. Pertama, melakukan analisa diagnostik untuk mengetahui kemampuan dasar murid sebagai dasar pengelompokan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kedua, turut aktif melakukan sosialisasi implementasi kurikulum merdeka yang substansinya adalah pembelajaran berpusat pada murid, baik di lingkungan kelas, tingkatan sekolah, maupun sosialisasi terhadap orang tua murid. Ketiga, pembiasaan yang mengarah pada profil pelajar Pancasila harus lebih digencarkan.
Keempat, menghadirkan unsur permainan atau games. Permainan dapat diberikan di awal pembelajaran sebagai kegiatan ice breaking maupun menyatu dalam pembelajaran itu sendiri. Kelima, membiasakan observasi dan eksplorasi mandiri. Dengan berdasar pada hasil analisa diagnostik yang mengacu pada aspek kemampuan dasar, pembelajaran dijalankan dengan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok dasar, kelompok menengah, dan kelompok atas. Dalam kelompok masing-masing, murid diberikan ruang untuk melakukan observasi dan eksplorasi dalam kegiatan diskusi kelompok. Materi yang diobservasi disesuaikan dengan tingkatan kelompok. Bagi kelompok dasar, biasanya murid mengobservasi materi berbasis gambar sederhana. Sementara untuk kelompok menengah dan atas, observasi dilakukan melalui video pembelajaran yang lebih kompleks dan luas materinya. Dan yang keenam adalah pengintegrasian teknologi informasi dalam pembelajaran. Sebagai sebuah jawaban atas tuntutan pembelajaran abad 21, integrasi teknologi informasi dalam pembelajaran merupakan sesuatu yang sejalan dengan kodrat zaman. Integrasi teknologi informasi dapat dilihat dari penggunaan perangkat IT dalam pembelajaran, khususnya dalam kegiatan observasi, diskusi kelompok, dan pengerjaan lembar kerja siswa. Berikut adalah catatan kegiatan dalam bentuk praktik baik. Pertama, menyambut kehadiran siswa saat tiba di sekolah. Kedua, menyapa dan memberi semangat. Tiga, berdoa sebelum memulai pelajaran. Empat, menghadirkan permainan yang dari pelajaran. Sleep, eat, drink, sit, sleep, eat, drink, sit, sleep, eat. 5. Mengimplementasikan pembelajaran berpusat pada murid dengan mengoptimalkan observasi dan diskusi kelompok. Keenam, menyampaikan presentasi hasil observasi dan diskusi kelompok. Yang ketujuh, memberikan tanggapan hasil observasi dan diskusi dari kelompok lain. Delapan, melakukan refleksi. Ya, menyenangkan. Apa lagi? Keren. Bagus. Seru lah, seru. Besok mau belajar lagi? Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. 9. Berpamitan saat meninggalkan kelas. 10. Menyampaikan materi tentang kurikulum merdeka. Terkait kurikulum merdeka. Jadi saya tambahkan dulu Bu ya. Terus kemudian yang kedua kalau saya lihat format RDP yang dikasih contoh merdeka kita kemarin itu mirip dengan RDP 1 yang kita kenal. Sleep, eat, drink, sit, sleep, eat, drink, sit, sleep, eat, sleep, eat, sleep. Ayo, sleep, gimana sleep? Ya, cantik. Let's make a group. Come on. Observe the video and do the exercise. Any question? Okay, come on, do it.
your feeling about our lesson today? Ya, menyenangkan? Apa lagi? Keren? Bagus? Seru Pak? Seru? Besok mau belajar lagi? Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Setiawan, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bintan. Sedikit memberi gambaran kepada guru kami yang bernama Pak Tio yang telah mengikuti program guru penggerak. Selama Pak Tio mengikuti program guru penggerak lebih kurang beberapa hari ini, Pak Tio sudah melaksanakan kegiatan proses pembelajaran di kelas, yaitu pembelajaran berdurasi. Sudah saya lihat supervisi di dalam kelas, pelaksananya sudah dilaksanakan oleh Pak Tio dan terasa kepada proses PBN-nya dan terasa perbedaan dari sebelumnya dan bermanfaat bagi guru, bagi siswa-siswa dan bisa memberikan masukan atau informasi kepada teman-teman yang lain. Bagi saya, Pak Tio sudah melaksanakan program guru penggerak dan proses pembelajaran berdifferensiasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marlina Sari. Saya merupakan kurikulum dari SMP Negeri 2 Bintan dan saya akan memberikan testimoni tentang Pak Tio yang telah mengikuti calon guru penggerak angkatan ke-5 di sekolah kami. Selama beliau mengikuti kegiatan CGP, banyak dampak positif yang kami rasakan. Di antaranya, beliau aktif memberikan masukan untuk kami, berbagi info, berbagi praktik baik tentang apa yang sudah dipelajari kepada kami. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas juga lebih seru, lebih menarik sehingga anak-anak betah, kemudian lebih berwarna ya. Jadi tidak hanya teori yang mereka dapatkan, tapi banyak pengalaman yang bermakna setelah mereka belajar bersama beliau. Kemudian beliau juga aktif dalam kegiatan ke-5, proyek penguatan pelajar Pancasila di sekolah kami. Kemudian juga dalam komite pembelajaran, beliau juga aktif memberikan saran, memberikan masukan, kemudian aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan di sekolah kami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. CGP Pak Tio sukses selalu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Margarita Laura Girlani. Saya dari kelas 7A. Kali ini saya akan menyampaikan apa kesan saya ketika saya mengikuti pelajaran bahasa Inggris yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Saya juga suka dari proses pembelajarannya itu santai, tidak tertekan, menyenangkan, pokoknya dibawa seperti banyak refleksi gitulah, kayak relax. Anak-anaknya itu diajak untuk relax supaya lebih gampang mengerti pembelajaran yang diberikan. Banyak games-game quiz sebelum pembelajaran dimulai. Sekian.